Selamat pagi. Saya mau menceritakan ya, kalau pembuatan Yesus ya, pembuatan Alkitab ya, mengatakan apa lebih palsu. Kita lihat ya, di Yesaya 29 ayat 9 sampai 13 sama 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Ini mengatakan nabi palsu itu mendapatkan kitabnya itu dari gua dan dia buta huruf ya. Dan di Yeremia 3 ayat 2 nabi palsu berasal dari Arab ya. Atau padang gurun ya. Yeremia 23 ayat 15. Nah, nabi palsu mati karena racun. Nah, Nabi Muhammad itu mati racun ya. Yeremia 23 ayat 26 ya. Nabi palsu suka memberi cerita atau ajaran yang tidak masuk akal. Ya. Yeremia 23 ayat 30, nabi palsu mencuri firman Tuhan, suka ngopi ya. Dan kitab-kitab lain juga. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 3. Nabi palsu yang menyangkal penguasa yang telah menebus manusia. Nah, dia itu menyangkali ya, dihilangkan ya. Jadi di Al-Quran ngomong Isa itu tidak mati di kayu salib. Nah, tapi hanya bangkit ke surga ya. Hanya naik ke surga saja. Nah, bagi iblis ya, Kristen gak masalah percaya Yesus itu naik ke surga, gak masalah. Yang jadi masalahnya kalau Kristen itu percaya kalau Yesus itu mati di kayu salib ya dan bangkit itu. Karena kenapa? Kristen itu terjadi karena penebusan. Jika Yesus tidak mati di kayu salib dan bangkit, maka sia-sialah iman Kristen itu. Nah, sedangkan banyak bangsa-bangsa bahkan orang Yahudi ya ingin menghancurkan rasul-rasulnya, tapi ada orang Farisi ya, seorang imam besar berkata, janganlah kamu menghalangi orang itu, kamu justru akan melawan Tuhan. Dan dia juga berkata, jika ada agama-agama palsu ya, dalam kurun waktu akan hilang dan hilang. Nah, di dunia ini juga ada agama-agama palsu ya, agama palsu dan baik palsu lama-lama hilang. Tapi Kristen tidak akan pernah hilang. Jadi Tuhan Yesus itu menjaga iman Kristen ini. Seperti yang saya katakan tadi kan, agama itu tak menyelamatkan. Karena zaman dulu itu tidak ada agama. Dia hanya percaya Tuhan yang benar dan menyembah dengan cara yang benar. Jadi di sana tuh ditanyakan masih siapa Tuhanmu? Katanya kan agama, Tuhan. Misalnya, oh Tuhanku nih orang Mesir Baal ya. Dia menyembah dengan cara yang benarnya dia. Israel itu menyembah dengan yang benar tersebut dengan dia. Nah, ini juga ya, nabi palsu lahir di wilayah semenanjung Arab ya. Matius 24 ayat 26-27 dicek sendiri ya. Yang senang di padang gurun siapa? Ya Muhammad ya. Karena nabi nggak ada yang suka di padang gurun. Karena padang gurun itu menyebabkan efek fata morgana, berhalusinasi. Dan juga ya, semua itu sesuai dengan prinsip dan dasar ya. Tawar itu hanyalah dasar. Contoh ya, sunat ya. Kalau sunat itu kan antara perjanjian Ibrahim dengan Ishak ya. Keturunan-keturunannya itu akan menjadi raja selamanya ya. Dan perjanjian-perjanjian yang diberkati dan ditebus semua itu melalui Ishak, itu keturunannya, dan akan melahirkan seorang penebus ya dari keturunan Ishak. Itu tanda perjanjian. Sama seperti Tuhan ngasih tanda kepada waktu air bah dengan pelangi gitu. Tapi hebatnya Tuhan itu ya, bukan hanya sekedar janji, tapi juga bermanfaat untuk menyehatkan. Jadi orang
negara Indonesia, Amerika, sunat itu nggak penting, karena nggak sama terima janji itu. Itu hanya acara janji antara orang Israel aja. Tapi yang penting itu adalah kebersihan itu yang juga sekaligus janji sekaligus membersihkan. Sama dengan babi ya. Babi itu memang diharamkan ya. Itu hanya untuk perintah manusia saja, untuk manusia itu sendiri. Hanya Yesus berkata, kamu hanya mentaati hanya perintah manusia. Tuhan untuk perintahkan kepada manusia agar hidup dengan bersih dan sebagainya. Tapi untuk perintah Tuhan untuk Tuhan ke manusia nggak akan dilakukan. Makanya Tuhan Yesus tidak mengabaikan Taurat, itu dia menggenapi dan melakukannya untuk kita. Karena menggenapi Taurat itu susah, maka itulah Tuhan Yesus yang melakukannya untuk kita. Nah, makanya Muhammad itu sendiri di Al-Quran tidak sunat, karena Tuhan Muhammad tahu, karena nggak penting. Karena itu nggak akan bisa menerima janji dari Israel sendiri, tapi dirubah dan dibelokkan seolah-olah orang Muslim itu, ya Ismail itu dapat bagian dari perjanjian dengan adanya sunat itu. Maka dan dikatakan dengan ayat palsu, yaitu Ibrahim menyembelih Ishak. Dan lucunya ya di ayatnya itu, Ibrahim tuh bermimpi menyunat Ishak. Berarti nggak terjadi mimpi. Nah, karena itulah aku tuh seringnya berkata mimpi-mimpi, somirot mimpi, lima wahyu lihat mimpi dan mimpi-mimpi gitu kan. Ya. Beda dengan Alkitab. Alkitab berdasarkan dengan mimpi, memang kisah nyata. Dan waktu Ibrahim ngomong, aku bermimpi, aku ingin menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Nah, itu Ibrahim bertanya kepada Ismail. Sudah mimpi dia tanya pendapat sama Ismail. Gitu. Nah, itu dibelokkan biar seolah-olah Al-Quran itu mendapat bagian dari keturunan Abraham, padahal enggak, karena Ismail itu adalah anak dari budak yaitu Hagar, dan itu pun enggak lewat pernikahan, dia hanya memberikan Hagar. Mungkin ya si Sarah ini suaminya Abraham ini tes siapa yang mandul, akhirnya di Abraham itu diberikan, Sarah itu diberikan apa, Sarah punya budak namanya Hagar itu diberikan kepada Abraham untuk dikawini, bukan dinikahi loh, kawini. Ternyata melahirkan anak. Nah itu Hagar itu merendahkan, menghina-hina Sarah yang buat saya sakit hati. Nah waktu Hagar ya, menurut siapa ya, para sejarawan yang sudah yang sangat lampau ya menceritakan bahwa batu Hajar Aswad itu adalah batu di bawah alas ketika Abraham ya atau Ibrahim ya ngesek dengan Hagar karena punya anak terus-terusan ya, akhirnya batu itu dijadikan dewi kesuburan ya. Waktu Hagar itu diusir ya, dia itu membawa batu itu dan disembah sebagai dewa kesuburan dan dilanjutkan oleh anaknya itu. Dan waktu dibawa itu ya, waktu sempat diusir ya, didatangi malaikat, janganlah kamu sehingga punya anak barengan ya antara Ishak dan Ismail itu main, tapi Ismail itu mokong garai Ishak, akhirnya diusirlah Hagar itu tadi ya, sampai ketemu air Zam-Zam dan Hagar pernah jagoan ngomong Hagar itu pernah lihat setan ya, akhirnya dia melempar setan itu dengan batu. Sampai sekarang ini orang Arab pun juga melempar batu ya, yaitu itu dari Hagar itu peristiwanya, dan termasuk acara Aswad itu juga. Di zaman dulu tuh pun Hajar Aswad itu ya dewi kesuburan. Kalau Anda perhatikan bagian stainlessnya itu ya, itu mirip apa ya? Itu mirip seperti V ya,
vagina karena dewa kesuburan itu tadi. Kalau lihat dari stainlessnya tuh. Dan Jar Aswad dulu itu ya, itulah batu yang utuh, sempat dicuri ya, dicuri. Dan saya lihat di kisahnya dicuri dan hari pernah dipecahkan jadi 8 keping. Makanya kalau kamu lihat di Hajar Aswad itu ada 8 keping batu, itu yang Hajar Aswad yang asli. Yang lainnya itu dicor dengan kayak gips atau apalah berwarna coklat itu tadi. Makanya waktu dibakar seperti kayak melepuh ya, seperti kayak anunya solder ya, solder yang elektronik itu ya, kan bentuknya kristal coklat tuh ya. Jika dikasih asap apa kena api yang jadi, nah itu mungkin nah itu tetap dilakukan. Kenapa Muhammad nggak dibuang? Dan Ka'bah itu juga dibuang juga, maka akan bersih, akan kelihatan Allah itu esa gitu loh, tidak menyembah batu tadi dan aswad-aswad itu tadi. Kenapa harus disimpan? Oke, ini kita lihat ya. Ini adalah peta ya, peta yang ada di Alkitab ya. Zaman dulu ya. Memang tanah ini ya adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian, punyanya Filistin. Apakah Filistin itu orang Palestina? Tidak. Kalau Anda melihat di YouTube ya, ada orang ngecek genetika gen keturunannya orang Palestina, orang Palestina itu tidak ada di Palestina, dan Palestina juga gak punya gen seorang Filistin. Filistin itu adalah orang dari Eropa, yaitu Yunani. Makanya kalau kamu lihat sejarah ya, Filistin itu baju perangnya tuh atasnya tuh helmnya tuh ada seperti sapu. Nah itu orang Yunani. Dan Filistin itu orangnya besar-besar. Keturunannya ya juga banyak yang ada yang raksasa. Makanya Daud melawan Goliat ya, keturunan raksasa. Jadi Filistin itu orang pekerja keras, bukan malas ya. Kayak orang Arab tuh kan, dia pekerja keras, tubuhnya besar-besar dan kekar ya. Dan Filistin ini sayangnya umurnya pendek, karena Filistin ini di sejarah dia suka kawin sedara, makanya umurnya pendek. Nah, waktu perang ini ya, akhirnya dibagi. Israel itu terdiri dari 12 suku, ya, termasuk ini ya, Hebron, Beersheba, ya, Jerusalem ya, Sikem, Samaria. Ini adalah 12 suku. Dulu Israel memang nggak ada karena terbagi jadi 12 suku. Akhirnya menyatulah jadi sesuai dengan bapaknya ya, yaitu Ishak itu jadi Israel. Nah, makanya di sini Israel nggak ada karena apa? Dia terbagi dengan 12 suku. Ya. Yang terakhir kali ya, terakhir kali sebelum zaman Yesus ya. Nah, ini di sini itu ada Gaza ini. Gaza ini dulu tempat Filistin yang tersisa. Nah, Filistin yang tersisa itu dibasmi di zaman Babilonia ya, dimusnahkan, bukan sama orang Israel loh. Filistin memang sengaja sama Israel ada keturunannya, tapi dihabisi oleh Nebukadnezar ya, zaman Babilonia. Akhirnya musnah sudah Filistin. Jadi keturunannya sudah nggak ada. Nah, sedangkan Arab dan Palestina itu sama. Ya, dia bukan orang pribumi ya, dia juga pindahan gitu. Dan Filistin ini ya juga nggak bersunat, dia nggak bersunat, gitu. Dan dia juga menyembah selain dari Ka'bah. Ka'bah itu terjadi itu karena sesembahannya orang Quraisy, orang India. India itu pernah ke Arab ya, di daerah Mekah itu dia mendirikan sebuah batu yang berbentuk kubus. Makanya kenapa Ka'bah itu mirip dengan sembahannya orang India yang kubus itu, ya itu karena bekasnya itu. Dan orang Arab sana mengikuti sesembahannya orang India itu tadi. Tapi Filistin enggak menyembah batu,
minus ya. Dan dia juga kebanyakan juga ada yang raksasa dan suka kawin saudara. Masa orang Arab mau kawin saudara? Enggak kan? Nah, Filistin makanya ditumpas ya, dan Israel. Sama dengan Amerika. Amerika itu bukan punya Amerika sendiri, itu punya suku Maya sama Indian ya, dan suku-suku yang lain, Amazon. Ada apa? Tersingkirkan kan. Australia pun juga. Australia itu punyanya aborigin ya, aborigin. Banyak yang semua itu aslinya bukan punya negaranya sendiri. Begitu juga Israel ini. Nah, Palestina itu sama seperti Arab ya. Akhirnya tinggal tempat bareng, akhirnya semakin banyak berkembang ya, kayak orang Madura lah, berkembang dan akhirnya mengeklaim daerah itu. Nah, waktu ngeklaim itu daerah itu, di situ tempat di mana dulu pernah berdirinya bait suci. Seperti kayak orang Yahudi ya, menyembah di depan, bukan menyembah ya, dia itu meratapi di tembok itu. Dia itu meratapi itu bukan berdoa di atas batu itu, enggak. Dia meratapi sebagai anak keturunannya, dia meratapi dosa-dosanya dulu. Gara-gara dia nyembah berhala hingga bait suci itu dihancurkan ya. Dihancurkan ya, itu bekas hancur, puing-puingannya itu jadi tembok itu diratapi. Gitu. Dan juga ada orang Yahudi yang sembahyang di masjidnya orang Palestina. Karena situ bekasnya bait suci yang pernah didirikan di situ. Itu bukan berarti dia nyembah masjid, enggak. Gitu. Nah, karena dia itu terlalu lama tinggal, hari memiliki, dan Hamas itu ya seperti OPM ya, ingin melakukan merdeka gitu. Kalau misalnya kita gini aja untuk perdamaian lah, biar gak ada yang terbunuh, ya kita berikan aja Irian Jaya yang sisa itu untuk ke Papua, beres, gak perang, gak ada yang mati ya. Nah, begitu juga Israel. Bahkan di surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah itu sebentar ya. Oke, di surat Al-Maidah 21. Wahai kaumku, ini di zamannya Musa ya, masuklah ke tanah suci. Ini Palestina nggak ada di dalam ini. Ini hanya sebagai kita biar mengerti, Palestina. Maksudnya bukan Palestina, Filistin yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena kamu takut pada musuh, nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Nah, berarti ya di Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan Musa ya, Israel itu tanah ini, tanah suci ini, Kanaan ini, bangsa Palestina. Ya itu kan bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut pada musuh. Tetap disuruh jaga tanah pusaka itu, atau kamu akan jadi orang yang merugi ya. Dan juga ya kita berpikir ya, kayak Al-Quran yang mengatakan bumi itu bagaikan hamparan ya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan hamparan, dan itu ya pernah saya translate, bukan hamparan, karpet. Karena saya bilang hamparan itu apa? Datar. Kamu menghamparkan karpet ya. Ibaratnya ya seperti tadi Christopher Columbus ya, dia juga memiliki peta dunia yang berbentuk kulit. Mungkin ya Muhammad tuh juga melihat peta itu, dia melihat dunia ini ternyata seperti peta kulit ini, dihamparkan gini dan datar. Tapi beda dengan Columbus. Columbus sama-sama punya kulit, tapi dia tidak percaya bumi itu datar. Karena dia secara sendiri, dia melakukan belayar untuk mengelilingi dunia. Oke lah, kita nggak percaya dengan NASA, ya, bukti-bukti yang sudah mendarat di bulan. Tapi dia mempercayai, semua orang ilmuwan mempercayai bumi itu adalah bulat. Kalau nggak gitu, pasti akan diganti. Karena dulu itu orang-orang ilmuwan itu ya melakukan penipuan itu mungkin karena siapa yang negara pertama yang mendarat di bulan adalah negara hebat. Akhirnya NASA itu melakukan kebohongan kok dia mendarat di bulan.
tapi tetap percaya semua bumi itu bulat gitu loh. Kalau di aku enggak, aku kan itu percaya ya bumi itu hamparan datar ya, dan matahari itu muncul dari timur ke barat, ngilang, muncul tiba-tiba di timur barat gitu. Dia tuh percaya gitu, muncul ngilang di barat, mau kembali lagi ke timur gitu. Dia nggak percaya tuh matahari itu muter, apa bumi itu muter nggak cepat bayangan tuh, nggak percaya. Oke, kita ke surat An-Nisa ya, ayat 82. Oke. Tidakkah mereka menaburi Al-Quran seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentu mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ya, ini kita ini beda ini. Makanya kadang-kadang di ayat ini kita terjemahkan. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Seandainya Al-Quran berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak kejanggalan di dalamnya. Nah, jadi ini ada yang ayat ini muncul pasti ada yang meragukan Muhammad. Gitu. Kayaknya Muhammad itu menciptakan ayat ya. Jika memang kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti akan banyak menemukan kejanggalan. Benar ada kejanggalan-kejanggalan dan keanehan. Di Indonesia 142 ya, mengatakan sesungguhnya orang munafik itu tidak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dan mereka larut dalam kesesatan. Tipuan mereka apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas dan bermaksud ria di hadapan mereka. Ini juga ya, ini sesungguhnya orang-orang yang munafik menipu Allah dan dia sedang menipu mereka. Dan dia sedang menipu mereka. Berarti apa? Jika orang munafik menipu Allah, Allah itu juga sedang menipu mereka. Berarti Allah itu juga pandai menipu, ya kan? Oke, kita di surat Muhammad ya. Surat Muhammad ayat Quran ayat 4 ya. Apabila kamu bertemu di medan perang ini juga nggak ada di medan perang ya. Jadi kita hilangi aja yang pembukanya. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawarlah mereka, dan kamu boleh memberikan mereka itu dengan beberapa tebusan sampai perang itu selesai ya. Coba kita lihat dari sini ya, kita makan ya. Habis ini ada banyak ya. Maka bila kamu ketemu dengan orang kafir, maka hantamlah hamba-hamba itu sampai kamu lemahkan mereka dengan kata kalian surat kami ya. Kemudian segera itu kamu menjadi laki-laki dan sebagai tebusan sampai perang itu berakhir. Kafir ya, ibaratnya kafirnya adalah kata-kata global ya. Kalau di Alkitab tidak mengatakan kafir-kafir ya, dia berkata itu peranglah orang Filistin, peranglah orang Moab itu memang kondisi perang.
Tapi kata-kata kafir, Nasrani, bunuhlah orang Yahudi, kafir itu kata-kata mutlak abadi. Meskipun Muhammad sudah meninggal, perintah itu tetap dilakukan. Karena apa? Dia menyatakan dengan status, bukan negara ya. Musuh ngomong itu pas waktu perang. Nah itu bohong. Ya. Kata-kata kafir, Yahudi, Nasrani itu abadi, global, ya, dan abadi perintahnya. Bukan status perang. Perangilah Mesir itu, perangilah. Ya, karena apa? Nama negara, kondisi keadaan perang itu benar. Dan kalau kata-kata kafir itu status, yang itu abadi perintahnya. Oke. Ini ya di surat Al-Jin ya, Quran ayat 3 ya. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ya. Kita cek ini, kalau benar terjemahnya ini. Nah, kadang ada orang Islam ngomong, oh terjemah apa? Apa itu gak diterjemahkan karena Arabnya Aramatik, Arab dahulu. Salah. Makanya Kristen itu paling senang berdebat dengan orang Arab ya daripada orang Muslim Indonesia ya, yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu bahasa Arab dengan benar ya, bahkan Arab pada zaman dulu nggak tahu. Dia suka bilang hadits Bukhari itu palsu, hadits lain itu palsu, tafsir itu palsu. Dia sosok mengerti, padahal dia sendiri sejarahnya Arab itu nggak tahu, dongeng-dongengnya Arab itu nggak tahu. Karena maka di Al-Quran ngomong ada ayat-ayat itu hanya seperti dongeng-dongeng dahulu. Itu bukan orang Yahudi yang ngomong, bukan orang kafir yang ngomong. Itu umatnya Muhammad sendiri yang di Arab itu. Karena orang Yahudi lulus sejarah, dia nggak bergaul dengan selain orang Yahudi. Bahkan Yahudi pun nggak bergaul dengan orang Samaria, sama-sama Israel. Apalagi bergaul dengan Arab, apalagi sama Muhammad kan, juga benci sama orang Yahudi. Itu orang Arab itu sendiri yang berkata, loh ini kok seperti yang dongeng-dongeng dahulu, yang terjadi dahulu gitu loh. Baru muncul ayat itu ya. Ini aslinya nih ya. Dan dia yang maha tinggi adalah kakek dari Tuhan kita. Dia tidak mempunyai seorang sahabat atau seorang anak pun. Loh, beda kan jawaban terjemahannya. Dia ada kakek dari Tuhan kita. Berarti ada Tuhannya ada banyak. Tuhannya Islam itu. Beda kan dengan ini, sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Makanya kalau di Al-Quran yang ngomong bahwa Muhammad itu adalah rasul ya, untuk kaumnya sendiri, untuk bahasanya sendiri. Memang siapa tuh percaya gitu. Contoh ya, kalau Musa itu orang Israel tapi bisa bahasa Mesir, otomatis Musa juga akan jadi nabinya orang Mesir karena dia bisa bahasa Mesir. Aku gak mempercayai kalau rasul dan nabi itu ngomong Allah tidak akan mengutus nabi atau rasulnya untuk kaum dan bahasanya sendiri. Jadi Muhammad itu juga gak berlaku bagi orang Indonesia, karena Muhammad pun tidak pernah datang ke Indonesia ya, dan tidak berbahasa Indonesia. Itulah imannya sia-sia. Beda dengan Kristen. Kristen kan kalau Yesus tidak disalib dan dibangkitkan, maka sia-sialah iman itu. Tapi sampai saat ini terbukti ya, seorang arkeolog yang dari luar negeri pun sudah membuktikan dia dapat mimpi suruh menggali tanah di bawah Golgota itu, dan terbukti ada tabut perjanjian di situ, dan darah Tuhan Yesus waktu disalib itu menetes ya ke tabut perjanjian itu. Berarti sesuai dengan nubuatannya. Itu nubuatannya Yahweh Israel itu gak pernah meleset. Waktu Yesus meninggal ya, itu tabit Allah terbelah dan darahnya tercurahkan di tabut perjanjian itu, dan ditemukan oleh arkeolog itu. Dan tabut perjanjian itu dicuri dan disembunyikan, gak tahu oleh siapa, dan darahnya tercurah itu
diselidiki ada darahnya tuh kromosomnya 23. Berarti darahnya Yesus pasti asli karena manusia tuh punya 46 kromosom. 26 dari 23 dari ibu, 23 dari ayah. Nah, sedangkan Yesus cuma 23. Dan anehnya lagi ya, arkeologi juga menemukan kafannya Yesus ya. Juga. Dan percak-percak darahnya tuh nempel di kafan itu. Nah, semenjak itu arkeolog itu menghilang. Tubuhnya mayatnya pun tak ditemukan. Aku yakin ini pasti orang Yahudi atau orang siapalah yang membunuh itu karena membuktikan bahwa Yesus itu ada, itu loh. Nah, itu satu contoh ya. Oke, kita di surat Kalam ya. Surat ke-42 ya. Ingatlah, ya ini juga keadaan di Arab ya. Kita pas membaca aja pada hari ketika petis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud. Ya, ini juga menandakan petis ya. Yang saya ungkapkannya di pembahasan ya bahwa Allah itu adalah seorang wanita ya. Dia menegaskan di surat An-Nam 11 ya. Bagaimana mungkin Allah itu mempunyai anak ya. Sedangkan dia tidak beristri, itu bukan menandakan Allah itu punya anak. Itu menandakan bahwa bagaimana tiba-tiba kok ada anak ya. Sedangkan tidak beristri, itu menandakan bahwa itu Allah itu perempuan wanita tapi punya anak, yaitu Al-Uzza Al-Alat ya, Manat ya. Ya, dua namanya Allah itu sesuai dengan nama Allah ya. Saya pernah bilang ya, Allah itu bukan nama Tuhan ya. Allah itu adalah itu gelar ya, ilah. Allah itu bulan sabit ya. Ditambah Al-Alat Al-Uzza Manat itu bintang ya. Makanya di Kubah masjid itu ada bintang sama bulan sabit yang pernah dibongkar oleh Christian Prince ya. Akhirnya Kubah yang di bintang dan sabit itu dihilangkan. Itu. Nah, ini coba kita ya kita translatekan. Ini tidak sesuai dengan terjemahannya. Kita salin. Kita terjemahan. Hari mengungkapkan kaki untuk mengklaim mereka tidak bisa bersujud. Ya, ini mungkin di mana hari mengungkapkan kaki untuk mengklaim mereka bersujud. Nah, coba kita lihat Inggris ya. Saya juga baca Alkitab juga pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris dulu lebih bagus ya daripada Indonesia ya. They reveal at the lake claim they cannot pursue. Jadi di mana hari ya ada kaki ya betis ya akan diperlihatkan semua orang tidak bisa menolaknya ya untuk menyembah bersujud. Ini pada hari ketika petis disingkap dan mereka disuruh bersujud. Ini juga hampir sama dengan yang bahasa Inggris tadi. Jika umat muslim ngomong wah Arab itu udah bisa terjemahkan, zaman sekarang zaman canggih. Justru yang lebih susah itu bahasa Mandarin, Kantonis tradisional yang bisa diterjemahkan, bahasa Madura bisa diterjemahkan, dan bahasa lain diterjemahkan. Yang susah itu bahasa Maya ya, Aztec itu. Kenapa? Karena keturunannya sudah nggak ada, makanya saya terjemahkan. Itu pun bisa diterjemahkan sedikit-sedikit itu. Ya, apalagi Arab apalagi nggak ada namanya kasih diterjemahkan. Makanya waktu itu Kristen Prince lebih suka orang Arab ya, bongkar lebih enak, dan karena orang Arab itu bisa tahu bahasa Arab dan tahu dongeng-dongeng dan sejarah dulu. Makanya di Arab di sana tuh banyak yang murtad ya, tapi ada yang sebagian yang nggak percaya dengan Kristen akhirnya menjadi ateis itu. Ya.
ini ya tadi ya. Jangan sekali seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri pula. Berwari berkata di dalam hadis tersebut, Nabi menambahkan, dan janganlah pula menambil dan memberi dengan tangan kiri. Ya. Ya. Ini apakah benar ya? Kita translate. Betul ya, susah. Muslim 3765 ya, tentang adab makan ya. Tangan kiri, apakah benar ya? Dan demi tujuan Allah, berkata bin Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya tentang Salim atas kewenangan ayahnya, yaitu Rasulullah, semoga doa dan kedamaian Tuhan di atasnya. Mereka minum dengan itu karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan itu. Dia berkata, dan Nabi bisa menambahkannya, tapi tidak mengambil atau memberi dengannya. Tahir, jangan ada di antara kalian yang makan. Ya. Jadi gunakanlah tangan kanan ya, tidak perbolehkan tangan kiri. Ini di surat Ar-Rahman ya, 27 ya. Wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah ini Allah ini punya wajah ya. Tapi akan tetapi zat-zat ini nggak ada di ayat Arabnya ini ya. Ini biasanya palsu terjemahannya ya. Kita lihat terjemahan. Dan wajah Tuhanmu tetaplah pemilik kemuliaan dan kehormatan. Dan ini menandakan bahwa Allahnya itu punya wajah, tapi ngomongnya zat. Ya milik wajah, disembunyikan itu. Ya kan? Makanya itu, jadi jangan percaya gini terjemahannya. Terjemahannya menyembunyikan bahwa Allah itu punya wajah, bukan zat hasilnya. Makanya saya mengulangi ya tentang Tritunggalnya Kristen ya. Mungkin waktu itu video sebelumnya saya mungkin ada sambil ngecas dari suaranya nggak karu-karuan ya. Nah, Tritunggalnya Kristen itu ya, ini kita harus melihat dari ayat Alkitab itu ya. Kita menciptakan manusia segambar ya, di Kejadian 1 nomor 26 ya. Berfirmanlah Yahweh, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah ini kita ya, kita di sini nih ya, di Kejadian 1 nomor 26 ini ya, mengatakan ya, itu Tritunggal. Nah, manusia itu juga Tritunggal, ada tubuh, jiwa, dan roh. Jika kita dipisahkan pasti kita mati. Jika terdapat cuma roh tok ya, hanya ada roh ya dan tubuh, jiwanya nggak ada, manusia itu bisa gila. Dan aku percaya kalau manusia itu ya, rohnya bisa dipisah, jiwanya dipisah, tubuhnya bisa hidup, pasti itu akan bergerak dan ngomongnya barengan sama seperti Yahweh. Nah, karena Yahweh itu adalah Bapa tubuh roh ya, yang dianggap orang Al-Quran itu zat ya, padahal tubuh
tubuh roh ya. Dan Yesus adalah firman, jiwa dan pikiran ya. Firman itu adalah perkataan, omongan ya. Firman itu adalah bacotnya Tuhan. Kalau kita baca itu hanya sekedar ngomongan, tapi kalau Tuhan ngomong itulah firman. Makanya Yahweh nggak pernah ngomong aku berfirman, aku bersabda, nggak perlu. Karena apa yang diomongnya itu mutlak firman Tuhan. Jika kamu ya disuruh ya Tuhan loncat ke jurang, kamu nurut. Ya harus nurut, soalnya apa? Itu firman untuk kamu, suruh loncat. Begitu juga Abraham dikasih firman ya untuk menyembelih Ishak. Dia nurut, tapi dihentikan oleh Yahweh ya. Kalau di Al-Quran, Ibrahim yang nyembelih Ismail, dan di ayat Al-Qurannya anehnya lagi, itu menuliskan Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Tapi bukan kisah nyata, mimpi. Makanya Al-Quran itu selalu ngomong mimpi, Isra Mi'raj mimpi dan sebagainya. Ya, bahkan mimpi pun dijadikan wahyu dan sebagai nubuatan. Seperti Nabi Khidir ya, itu nyontoh dari novel mitologi Yunani, yaitu Gamaliel. Gamaliel itu juga orang yang novelnya itu menceritakan dia itu abadi, tidak bisa mati. Bahkan hidup sampai sekarang, dan dia pernah membunuh anak kecil, dan juga punya ilmu sihir, dan juga bisa mengobati dalam herbal dan obat-obatan, sama seperti Nabi Khidir. Dan itulah Muhammad memasukkan ke dalam-dalamnya. Dan jika ada teman, ada saudara dekat yang setia padanya, dijadikan nabi, kayak Iskandar Zulkarnain itu dijadikan nabi. Dan sebagainya. Makanya nabinya orang Islam itu 124. Tapi yang diakui 25. Biar apa? Biar pas dengan Yesus, nabi terakhir. Nabi Khidirnya dimasukkan. Kok Nabi Khidir dimasukkan? Posisinya Muhammad itu bukan 25, 26. Dan anehnya lagi itu Nabi Khidir itu adalah gurunya Musa. Musa nggak punya guru ya. Jadi tubuh roh itu ya, Bapa itu Yahweh itu ya, memiliki jiwa. Jiwanya itulah Yesus, itu firman itu. Pikiran, pengetahuan di dalamnya. Dan roh itu adalah Roh Kudus, yaitu Yahweh itu sendiri. Rohnya itu sendiri. Makanya Salomo atau Sulaiman ya, dia membuat rumah Tuhan ya. Daud juga pernah sempat ngomong gitu, begitu rumah Tuhan. Tapi Yahweh menjawab, kamu mendirikan rumah untukku, tidakkah kamu tahu bahwa bumi itu adalah tumpuan kakinya? Ya berarti Yahweh itu nggak bohong, dia itu gede dan besar. Kalau di Al-Quran itu lain, singgasananya itu Allah itu di antara langit dan bumi. Dan langit itu adalah atapnya. Kalau diterjemahkan itu asalnya plafon ya. Langit itu adalah plafon, atap. Berarti Allah itu cuma ukuran kecil ya. Yahweh itu besar. Nah, keajaiban mujizat Tuhan itu juga ada logikanya. Dia serius mengajar, gak terlalu muluk-muluk lah. Membuat batu bicara, yang katanya Dolitan, kalau Tuhan bisa jadi iblis, ya ngapain ya di iblis? Memang bisa, tapi ngapain? Aneh kan? Ya. Contoh, misalnya ini, kamu bisa jadi banci. Ya bisa, tapi ngapain? Ngapain jadi banci? Tapi Tuhan itu memberi mujizat tuh sesuai dengan logika kita yang bisa diterima, yang bisa kita terima. Ya, 5 ketul jadi ribuan roti. Apakah Yahweh nggak sanggup bisa tiba-tiba muncul aja roti? Enggak. Tapi dia mengalukan konsep itu dari 5 ketul jadi berapa ribu. Berarti Yahweh itu menandakan dia bisa melipat gandakan. Terima konsep itu dulu, dasar itu dulu. Begitu sunat. Sunat itu ada juga perjanjian antara Abraham dan Ishak. Bukan sebagai penebus dosa. Sunat itu adalah biar agar
perjanjian antara Abraham dan Ishak itu akan turun raja yang selama-lamanya raja, yaitu Yesus itu tadi, dari keturunan Ishak itu tadi. Dan perjanjian berkat dan apa-apa semua itu diturunkan, dikuaskan oleh turunannya Israel itu tadi. Jadi orang Indonesia, orang Barat, sunat itu nggak berlaku untuk terima janji itu. Makanya Muhammad itu sudah tahu akan itu, makanya dia nggak sunat. Ngapain sunat? Gak ada fungsinya. Makanya dibelokkan itu ceritanya ke Ismail, biar keturunan Ismail itu dapat berkat dari janji itu. Tapi percuma, gak ada gunanya. Lagi pula Islam nggak percaya dengan penebusan, jadi sunat bukan untuk penebusan. Dan pintarnya lagi Yahweh itu bukan hanya sekedar janji, tapi juga sekaligus untuk membersihkan hidup sehat dengan sunat itu. Dan juga Yahweh itu pernah berjanji tidak akan mengasih air bah dengan tanda pelangi. Makanya setiap kita lihat pelangi itu juga mengingatkan bahwa Yahweh itu pernah menurunkan bah, dan Yahweh akan berjanji tidak akan menurunkan bah lagi. Ya, kayak gitu itulah. Dan kita juga harus mengenal ya konsep penebusan dosa. Di Taurat itu menebus dosa itu dengan mengorbankan hewan. Karena hewan itu tidak berbuat dosa, tapi tetap tidaklah sempurna. Nah, kalau di Al-Quran tiru-tiru ada Idul Adha, tapi nggak ngerti konsep itu. Idul Adha untuk apa? Itu nggak ada. Nah, kalau tiba-tiba Yesus itu disalib ya, tapi tidak ada konsep dasar-dasar penebusan yaitu mengorbankan hewan, kita nggak percaya. Kok aneh Yesus kok nebus dosa? Karena apa? Nggak ada dasarnya. Makanya itu Yahweh masih Taurat itu ngasih dasar dari apa arti penebusan itu, yaitu dari hewan itu tadi. Nggak sekedar muncul Yesus tiba-tiba ngorban itu enggak. Jadi makanya jadi Yahweh ya tubuh roh ya, dan Yesus itu jiwa. Nah, jiwanya masuk ke dalam manusia kan masuk akal. Ya, mujizat sekaligus logika masuk akal. Untuk menjadi manusia itu memang harus lewat rahim seorang wanita. Nah, Yahweh itu memilih yang kudus, yaitu Maria itu yang nggak pernah berbuat dosa, masih perawan, jadi bersih. Ya, makanya Yesus itu hanya jiwa dan pikirannya. Yahweh itu tubuh roh itu ya hanya pikiran. Dia punya rasa pengetahuan apapun. Contoh ya, pada waktu itu Yesus mau disalib, dia punya rasa takut. Rasa takut itu dari jiwa dan pikirannya, pengetahuan bahwa kalau kita memiliki tubuh, rasa sakit itu akan ada. Makanya jadi Yesus takut itu wajar karena jiwanya berkata, pengetahuannya itu ya, kalau kita punya tubuh disakiti akan sakit. Tapi Yesus itu ngomong, jadilah kehendakmu Bapa bukan seperti aku, gitu. Dan dia menerima itu. Makanya Yesus itu tidak perlu belajar, karena dia tahu, karena dia pengetahuan itu sendiri. Makanya tuh pada umur 12 tahun dia bisa mengajar di bait suci. Orang-orang banyak hanya kagum, kok bagaimana segitu. Nah, di umur 12 itu sampai berikutnya itu menghilang kan. Dia diceritakan, karena apa? Karena nggak seberapa penting. Dan kalau kita belajar sejarah ya, Israel, itu ada namanya pentabisan. Orang kalau ingin mengajarkan di bait suci, mengajarkan Taurat atau agama di bait suci, itu harus mendapatkan gelar rabi. Ya, gelar ya, bukan sekolah. Ya, pentabisan. Memang kalau bagi orang Farisi memang harus sekolah ya. Ya, karena Farisi itu juga rabi. Nah, Yahweh itu nggak perlu belajar itu. Dia hanya mengambil gelar. Seandainya kalau kamu orang pinter ya, jenius ya, kamu punya pengetahuan seperti anak S1, tapi kamu nggak melewati S1 itu, tapi kamu ingin ngelamar yang S1 itu nggak bisa. Nah, beda dengan konsep zamannya Yesus dulu. Nggak bisa sekedar ngomong-ngomong kayak nabi-nabi dahulu, nggak. Kalau ingin mengajarkan agama harus lewat
dari pentapisan menjadi rabi itu. Jadi gelarnya tuh itu banyak ya, rabi. Dan rabi itu gak sekedar gelar ya, memang kita harus mengikuti gelar itu tadi, pentapisan itu tadi. Dan berikutnya juga Yesus itu juga menghidupi keluarganya ya. Pada waktu Yesus itu lahir ya, Yusuf itu meninggal, dan otomatis Yesus itu menghidupi keperluannya Maria ya. Yesus kan orang tukang kayu. Nah itulah hebatnya Yahweh. Kenapa dia memilih tukang kayu? Karena waktu disalib dia tubuhnya kuat. Coba orang kaya ya, atau orang gemulai gitu, pasti disalib pasti nangis-nangis, gak kuat ya. Karena tubuh kayu, orang tukang kayu itu pasti kuat. Nah, pada waktu itu ya, Yesus pernah berkata, aku gak bisa punya kehendak, aku gak di luar kemampuanku ya, itu hanya di Bapa. Dan apa yang aku berkata diriku sendiri, tapi itu ada perkataan Bapa. Aku melakukan pekerjaan Bapa. Jadi Tritunggal itu ya, tubuh, roh, jiwa, dan pikiran itu Yesus itu sama Roh Kudus itu ya, itu bekerja bersamaan, ngomongnya barengan, kerjanya bersama barengan. Sama dengan manusia. Kalau manusia seandainya kalau bisa hidup sendiri-sendiri ya, roh sendiri, jiwa sendiri, tubuh bisa sendiri, bisa terpisah, dia akan ngomong barengan dan geraknya barengan, itu pasti ya. Sama dengan Yesus, dia ngomong bukan karena berdasarkan dia sendiri, karena tubuh rohnya itu Bapa itu yang ngomong. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit itu ya, dia bilang dosamu diampuni. Dan orang Farisi itu tahu, hendak ingin membunuh dia karena menyamakan dirinya Tuhan, karena dia bilang mengampuni, siapa yang bisa mengampuni. Nah tapi Yesus tahu ya kan, mana lebih mudah mengatakan angkat tilammu dan sembuhlah, atau mudah mengatakan kamu diampuni. Itu juga membahasakan kepada muridnya ya, agar ditulis, agar apa, suruh mikir gitu loh. Jiwa dan jiwanya Yesus itu, firman Tuhan punya rasa pengetahuan, untuk rasa takut. Aku ngomong ini logikanya, pasti aku diserang sama Farisi nanti. Sebelum waktu aku disalib pasti serang. Tapi karena dia bilang karena Bapa itu ingin mengampuni orang itu, sambunglah ke jiwanya itu Yesus itu tadi, ngomong dosamu sudah diampuni gitu loh. Jadi apa yang dipekerjakan Bapa, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang diomongkan Yesus itu tubuh rohnya sendiri, Yahweh itu sendiri yang ngomong, nyalur ke jiwanya Yesus tadi. Karena di tubuh Yesus itu ada hanya jiwa dan Roh Kudus saja. Tapi tubuh roh ya dari Bapa itu di surga gitu loh. Ibaratnya kayak seperti film Pacific Rim ya, Pacific Rim yang robot itu ya, dia digerakkan oleh manusia bergerak kiri, dia ngikut. Waktu robot itu tersakiti, dia ikut tersakiti ya, seperti itu. Dan karena itulah apa yang dikatakan oleh Bapa itu pasti nyambung ke Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus dalam dirinya ya, misalnya ya, itu juga akan nyambung ke tubuh rohnya Bapa itu sendiri ya kan, dan Roh Kudus sendiri. Memang merupakan kesatuan ya. Aslinya sih bukan Tritunggal ya, 3 pribadi di satu enggak ya, artinya dia sendirilah. Karena manusia itu diciptakan menurut segambar dengan Tuhan, dan Tuhan itu nggak bohong. Manusia itu terdiri dari 3 ya, kita itu sesuai. Dan karena waktu Yesus disalib ya, dia tuh kan meninggal ya, dia tuh apakah dicabut oleh nyawanya oleh Bapa? Enggak. Dia berkata, kuserahkan nyawaku kepada. Itu diomongkan untuk apa? Untuk membahasakan muridnya ya. Muridnya itu menulis kejadian waktu itu. Makanya Yesus itu senangannya itu membahasakan ya. Jika kita tuh berdoa, mintalah Bapa ya, apa-apa Bapa, itu manggil Bapa ya, itu membahasakan apa? Seperti kamu ya, seorang suami bilang istrinya
mama, ya, ayah. Padahal itu bukan mama dan ayahmu, itu untuk bahasakan siapa? Bahasakan anakmu kan. Ya begitu juga Yesus. Karena Yesus itu malah jiwa, pikiran. Fokuskanlah kepada Bapa atau Puro itu tadi. Dan waktu dia bilang serahkan nyawaku, dia juga menunjukkan bahwa murid-muridnya ya matinya dengan secara konsep secara sama manusia, dengan logika ya. Tapi dengan ditambah kata-kata kuserahkan. Begitu dalam hitungan 1 detik langsung meninggal. Nah itu berarti apa? Berangkat sendiri. Bangkit pun ya juga berangkat sendiri. Dia bilang yang kepada Bapa yang orang itu sekarat. Daripada kamu sakit-sakit menderita kamu berdoa Tuhan serahkan nyawaku. Aku jamin tak mungkin langsung mati. Mungkin 1 jam, mungkin besoknya baru mati. Apalagi yang sehat. Tuhan ku serahkan nyawaku. Pak tambah gak bisa mati. Salah apa? Ya lo Tuhan kok mau menerima nyawamu, kalau gak mau terima, kalau tambah sembuh, gimana? Dan sebagainya. Ya itu tadi. Kalau Yesus langsung mati, itu apa? Kuserahkan. Berarti apa? Dia mati sendiri, berangkat sendiri. Gitu loh. Dan waktu Yesus itu dibangkitkan ya, dia memakai tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan ini ya sama seperti waktu Adam dan Hawa dulu sebelum jatuh dosa ya. Dan tubuh kemuliaan itu tidak punya alat kelamin ya. Karena kalau Adam dan Hawa nggak jatuh ke dalam dosa, pasti Yahweh akan menciptakan anaknya itu dari tanah liat juga, atau dari dari sisa punggung itu kasih tanah liat dengan itu apa rusuk dikasih tanah liat dan sebagainya kan, tidak akan susah-susah hamil. Nah, karena makan buah ara itu dan pengetahuan itu, ya memang setan nggak bohong ya. Kalau makan buah ara kan menjadi punya pengetahuan seperti Tuhan. Bisa menciptakan ini, menciptakan ini kan ya, terbukti kan. Tapi dengan secara logika, dengan bahan-bahan tertentu. Tidak langsung kun fayakun gitu enggak. Nah, itu hanya dasar dari penciptaannya Tuhan aja nih. Menciptakan mobil ini dasar aja yang kita curi itu dari buah ara itu. Dan buah ara itu menimbulkan rasa malu. Yaitu apa? Kemaluan. Yaitu Adam dan Hawa punya alat kemaluan. Alat vital. Gitu. Apakah Yahweh tidak tahu kalau Adam dan Hawa berbuat dosa? Dia tahu, tapi ngetes. Adam kan di mana? Dia tahu dia. Biar dia tuh supaya datang untuk mengakui dirinya sendiri. Kalau dia tuh bersalah. Ternyata dia malah bersembunyi. Dia cuma bilang aku di sini. Gak menghampiri. Seharusnya kalau dia misal menghampiri aku, Bapak aku datang dan aku melakukan dosa, pasti aku yakin Yahweh Maha Baik itu pasti akan mengampuni. Karena di Alkitab ya, Yahweh itu baik. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran kan takdir, ya. Semua dilakukan oleh takdir. Bahkan ada ayat mengatakan jika iblis menzolimi dirinya sendiri, maka Allah akan menolong. Loh berarti kan kok bisa loh iblis menzolimi dirinya sendiri dan Allah yang nolong, ya. Nah, dan kita ingat Yahweh tidak pernah menciptakan iblis, ya. Hanya menciptakan malaikat Lucifer. Nah, malaikat Lucifer ini adalah malaikat yang paling tinggi dan paling indah, ya, karena dia paling dekat sama Yahweh. Dia bagian untuk puji-puji penyembahan, nyanyi-nyanyian, ya. Tapi dikasih free will. Makanya orang Kristen itu percaya dengan free will, bukan karena takdir ya. Ada orang Islam kalau kena bencana takbir, tapi Allah menjawab takdir ya. Karena semua takdir, semua ditentukan oleh Allah, mati dan semua oleh Allah. Hidup susah senang itu karena Allah semua. Tapi kalau di Alkitab nggak percaya takdir, ada free will, kehendak bebas. Kamu mau jadi orang apa, mau jadi orang kaya atau orang miskin terserah kamu. Mau kawin dengan siapa, cowok ke cowok, cewek, cewek
Apa mau homo atau lesbis terserah kamu, mau gak kawin pun ya terserah kamu. Ibaratnya wis karep-karepmu lah. Itu free will ya. Nah, Lucifer itu kasih free will. Dia punya kehendak bebas. Dia berpikir, aku ingin seperti Yahweh. Dia ingin melakukan kudeta. Ya, itu. Kalau di Al-Quran enggak, iblis sudah diciptakan. Berarti Yahweh itu jelek, sudah menciptakan iblis, rancangan-rancangan jahat. Tapi kalau Yahweh enggak, ya. Dan kalau di Al-Quran, iblis itu tidak mau menyembah Adam gara-gara gengsi. Karena dia dari api, Adam dari tanah. Tapi anehnya di Al-Quran mengatakan ya, iblis itu ya, setan itu bisa masuk ke dalam vagina lah, anus, dalam lubang kencing. Kita nggak boleh kencing di situ karena terdapat jin dan sebagainya. Loh, kok tiba-tiba hilang harga dirinya sebagai iblis dan setan kan? Dan Al-Quran mempercayai iblis dan jin dan setan itu punya alat kelamin, dan malaikat pun juga punya alat kelamin, yaitu Jibril itu adalah pria. Gitu. Kalau saya berkatakan alat kelamin, pasti orang Islam nggak percaya kalau surga itu hidup seperti kudus seperti orang malaikat, nggak kawin. Nah, karena Adam dan Hawa itu kan buah ara, itu dia punya alat kelamin, malu, yaitu kemaluan itu tadi. Kenapa kata kemaluan? Karena malu itu tadi telanjang ya. Kalau punya alat kelamin ngapain malu? Karena ada kemaluan itu, dia merasa telanjang. Akhirnya timbullah kutuk keturunan. Maka Zuma ngomong dosa warisan, bukan dosa warisan, kutuk warisan. Kutuk yang dari Adam itu adalah seorang laki-laki akan bersusah payah mencangkul ya, menanam di tanah yang keras. Yaitu apa? Kita bekerja keras sungguh-sungguh untuk mendapatkan sebuah uang, untuk sebuah makan. Ya. Ketika berbuah, itu buahnya nggak akan sesuai dengan apa yang kita kirakan. Dan apa yang kita kerjakan nggak sesuai. Sedangkan kutuk warisannya wanita adalah hamil dan haid. Ya. Akan bersusah payah hamil 9 bulan dan kita merasakan kesakitan. Meskipun kau tidak mau, tapi kan dibikin birahi dan akan hamil lagi. Itu loh. Itulah kutuknya, apa? Kutuk warisan ya, bukan dosa warisan. Nah, dan waktu ketika Yesus itu bangkit ya dari kematian, dia punya tubuh kemuliaan. Ya. Dan aku percaya Yesus pasti tidak punya alat kelamin karena punya tubuh kemuliaan itu tadi. Nah, tubuh kemuliaan itu waktu itu kan dia datang menampakkan sama murid-muridnya, itu bisa dipegang, bisa disentuh, dan bisa makan dan bisa minum. Nah, sedangkan Al-Quran itu aneh. Di surga bisa makan, bisa minum, bisa ngesek. Tapi dia nggak percaya dengan kebangkitan. Tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu tadi. Bagaimana bisa menikmati? Karena dia itu roh. Ya kan? Kalau di Kristen ada tubuh kemuliaan. Kita bisa makan, bisa bersentuhan. Tapi tidak ada punya alat kelamin. Ya, karena di surga itu kudus. Pasti aku yakin Tuhan akan pusing jika di surga itu ya terdapat ribuan bidadari hanya membela satu satu muslim aja untuk ngesek itu. Pasti Tuhan tuh akan melihat, aduh kok gini ya, gak mungkin lah ya. Sedangkan kalau di Alkitab, malaikat tuh nggak berbentuk manusia, nggak serupa, karena nggak serupa gambaran. Anda bisa lihat di Wahyu malaikat itu seperti apa ya, di situ diterangkan. Jadi hanya serupa itu hanya apa, hanya Yahweh aja, tubuh roh itu. Nah, karena zaman dulu itu hanya ada tubuh roh, jiwa, dan firman Tuhan adalah Yesus, dan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu sendiri ya, dan Roh Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus menjadi manusia, membawa Tuhan dan bangkitnya tubuh kemuliaan itu, dibawalah ke surga. Otomatis Yahweh tubuh roh itu sudah memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang fana yang itu sudah menjadi kemuliaan itu. Jadi genaplah nubuatan, mujizat, firman, ramalan istilahnya. Dan kita mengatakan bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan orang mati. Ya memang ternyata benar. Sekarang tubuh Bapa ya, tubuh rohnya Bapa itu punya tubuh manusia itu tadi yang dibawa oleh Yesus. Jadi dia bukan Tuhan orang mati, tapi orang hidup. Benar kan? Itu mujizat Alkitab, semakin lama
menjadi nyata. Bahkan terbukti bahwa Yesus itu kesembuhan-kesembuhan ya lewat pendeta-pendeta dengan nama Yesus. Itu terbukti, bukan hanya lewat buat muridnya aja. Ya. Sebagian memang tidak bisa diusir dengan nama Yesus, harus butuh dengan namanya puasa. Ya. Dan itu terjadi sampai saat ini. Bahkan imam besar Farisi aja ya, waktu itu ngomong ke Farisi, jangan kamu menghalang-halangi murid-murid Yesus, rasul-rasulnya itu. Bisa mungkin itu akan menjadi menentang Tuhan. Kita kamu lihat banyak agama-agama palsu, dia berkata yang imam besarnya, banyak agama palsu dari ini, makin hari makin itu punah hilang. Jika memang bukan dari Tuhan, ya Kristen itu dia akan lenyap sendiri, tapi buktinya nggak lenyap. Bahkan Tuhan akan menunjukkan mujizat-mujizatnya. Bahkan orang yang suka menghina kayak Equin itu akhirnya cacat ya, biasa bergerak meskipun kaya ya. Dan Mike Tyson pernah menghina Yesus ya. Setiap dia menang Yesus. Akhirnya waktu berhadapan dengan Holyfield naik ke ring tinju dan memperkatakan ayat Alkitab ya. Aku lupa ayatnya apa ya. Pokoknya kau adalah gunung batuku dan keselamatanku atau apa, aku lupa. Dan akhirnya menang. Begitu juga Randy ya. Randy juga membawa nama Yesus, akhirnya dia menang. Banyak orang yang suka menghina-hina Yesus ya. Kayak seperti penyanyi apa tuh yang lama tuh, The Beatles itu suka menghina Tuhan, akhirnya apa jadi hidupnya kayak gitu itu. Kayak ada ibu debat ya, ibu debat siapa namanya itu yang jilbaban itu, yang sudah tua yang pakai kacamata itu, Bu Evi atau apa itu, dia menghina Roh Kudus. Menghina Roh Kudus itu tak diampuni. Kenapa? Roh Kudus itu ya Tuhannya sendiri, rohnya Tuhan sendiri. Ibaratnya kamu dihina ya, kamu babi, kamu gak perlu marah, karena yang dihina itu hanya tubuhmu, tapi rohmu bukan. Nah, dia menghina Roh Kudus, itu nggak diampuni. Kamu menghina Yesus gak apa-apa, menghina Alkitab gak apa-apa, tapi jangan menghina Roh Kudus. Dan di YouTube pun dia Evi itu bukan hanya tobat, malah bikin status di YouTube-nya itu, katanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kasih dan baik. Aku kok dijatuhkan, dijongkrak, sampai aku tuh gak bisa jalan. Bahkan kakinya sempat diamputasi, putul itu kan kakinya. Sampai sekarang nggak bertobat dia. Nah, seorang orang seperti Zuma dan Donitan dan Evi ini bukan menghalangi jalannya Kristus. Justru dia mau menyebarkan firman Tuhan itu. Sehingga orang tuh yang di Islam itu banyak melihat, membaca firman Tuhan. Beda dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu mengandung sihir. Sebelum saya murtad ya, saya kan mualaf ya. Saya mualaf karena saya tuh gak senang sama orang Kristen. Bukan karena Kristen itu sendiri, karena gak senang sama orang Kristen, karena saya sering disakiti orang Kristen. Akhirnya saya mualaf. Nah, mualaf itu saya jadi dukun. Dukun itu bukan karena sendiri. Dukun itu datang dan menyuruh orang yang ngekos itu minta ke saya untuk sihir. Dan akhirnya terjadi genteng laku. Padahal itu orang orang toko bangunan baru buka, akhirnya laku. Nah, waktu saya mualaf itu ya, semua ayat-ayat Al-Quran bisa dijadikan santet, pelet, kekebalan, masukkan kodam ke benda, ke manusia, mendatangkan jin, mendatangkan iblis, membuka portal dan sebagainya. Kalau di Alkitab gak bisa, gitu loh. Gak bisa begitu. Sabtu dadi itu apa? Kutuk. Santet itu sebetulnya kutuk juga. Pelet itu juga kutuk. Ya. Semua dari mana sebenarnya? Dari ayat Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran Muhammad menuduh orang Yahudi itu main sihir. Wong Tauratnya lo gak bisa dibuat sihir. Ya. Nabi Sulaiman aja juga palsu. Ada kitabnya Sulaiman tuh tentang sihir itu palsu. Sulaiman tuh bukan Salomo. Salomo gak punya kulit jin. Dia mendirikan bait suci pakai kulit manusia. Gak pakai arsitek jin. Dia nggak bisa bicara semut, bicara binatang kayak Angling Darmo. Salomo cuma diberi kelebihan untuk apa? Hikmat.
untuk menimbang-menimbang skala perkara dan masalah, bukan hikmat untuk bisa bicara dengan itu hanyalah dongeng gitu loh. Nah, itulah kontradiksi. Makanya bagi orang muslim tidak perlu malu, karena di Sahih Muslim 50 ngomong, malu adalah sebagian dari iman. Nah, itu malu itu adalah imanmu. Jadi tidak perlu malu. Itu. Nah, Zuma dan Donitan itu memang sengaja diberikan hidup, gak dilawan sama Yesus. Karena apa? Dia memberitakan Injil, sehingga orang Islam yang nggak pernah sedikit pun lihat Al-Quran, lihat Alkitab, tambah lihat. Dan ayat-ayat Alkitab itu mengandung mujizat, mengandung firman Tuhan yang akan meresap ke setiap orang-orang Muslim yang mendengarnya. Justru Donitan dan Zumala akan menyebabkan kemurtadan itu terjadi. Bahkan di Alkitab ngomong ya, Yesus ada apa, murid Yesus berkata, kapan tibanya kesudahan itu? Maksudnya zaman ketika ya firman Tuhan tersebar ke ujung bumi, dan ujung bumi itu ternyata itu yaitu Indonesia di bagian Irian Jaya. Jadi penginjilan itu akan mempercepat kiamat ya. Ketika di ujung bumi sudah tersiar ya firman Tuhan, pada saat itulah kiamat terjadi. Nah, donit-donitan ini justru dipakai malah orang yang muslim yang anti Kristen baca Alkitab malah tambah baca, tambah tersebar cepat. Nah, dan firman itu akan menjadi kebenaran. Bagaimana Alkitab itu menjadi kebenaran? Yaitu Tuhan itu membongkar semua, ya, membongkar semua Al-Quran itu isinya bagaimana, dongeng-dongeng dan sebagainya, dan juga membongkar semua Habib itu bagaimana, ya, prosesnya bagaimana, dan juga membongkar setiap kuburan-kuburan keramat-keramat itu dibongkar semua. Baru Alkitab jadi firman kebenaran. Kok nggak dibongkar? Bagaimana cara Alkitab jadi kebenaran, ya? Nah itu, dan nubuatan Yesus yang ngomong terakhir akan mau kiamat itu adalah di Lukas itu ya, bahwa Israel akan dihadang oleh banyak musuh. Nah di Wahyu itu ada 7 mahkota ya. 7 mahkota itu ada 7 negara. Berarti Israel akan dikepung oleh 7 negara. Kita lihat aja. Jika Israel diserbu 7 negara dan hancur, pada saat itu Yesus datang 2 kali menjemput anak-anak Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan itu ya bukan hanya anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan itu artinya menyembah Tuhan yang benar dan dengan cara yang benar. Bahkan malaikat itu juga dianggap anak-anak Allah. Pada di Ayub ketika Yahweh menyombongkan diri pada Ayub ya terhadap iblis ya, di situ ada anak-anak Allah. Anak-anak Allah atau malaikat. Nah, karena sifat kebapaannya Yahweh itu, yang ingin ciptaannya memanggil dia itu Bapa. Dan malaikat itu sangat anak-anak Allah ya. Atau anak apa? Ketika Yesus 2 kali datang itu, dia tidak menyerangi antikris. Pedang-pedangan itu seperti ayat Al-Quran itu enggak. Dia hanya menjemput ya, menjemput anak Tuhan yang sudah mati akan bangkit ya. Yang bayi itu akan hilang, tinggal pakaiannya saja. Makanya celakalah orang yang ibu yang menyusui pada waktu itu, karena menghilang ya, dianggap langsung naik ke surga. Dan orang yang Kristen yang setengah-setengah akan tertinggal ya. Untuk masalah antikris memang dibiarkan untuk damai ya, beserta anak-anak Tuhan yang tertinggal, tapi akan dibinasakan oleh Yesus ya. Binasakannya nggak pedang-pedang gitu, lewat dihancurkan dengan kiamat itu, saling bertebakan dan Big Bang itu ya. Tapi orang Al-Quran ngomong percaya dengan Big Bang, penciptaan itu Big Bang dan sebagainya. Kamu percaya Al-Quran itu adalah hamparan? Bahkan di ayat ngomong eh, kiamat akan terjadi, akan digulungkan seperti awal penciptaan. Berarti kan apa? Gulungan kan, hamparan, datar itu loh. Kok usah percaya Big Bang kan? Nggak mungkin kan, itu tadi. Dan akan terjadi ledakan ya, itulah antikris akan dihancurkan. Dan waktu antikris itu ada ya, menghancurkan Israel, dia akan mendirikan bait suci ya.
Bait suci akan didirikan dengan sangat tepat, ya, sangat tepat dari waktu yang dulu. Dan pada saat itu ya banyak menyembah antikris ini, pemimpin antikris ini. Dan pemimpin antikris ini dia meniru dengan konsep Yesus. Jadi iblis itu masuk ke dalam rahim wanita dan menjadi manusia itu. Antikris itu, pemimpin antikris. Dia diberi kekuasaan sehingga semua orang itu menurut dia. Kalau di Al-Quran kan ada ilmu gendam, ada ilmu hipnotis ya. Itu ilmu dari mana? Ilmu dari iblis. Dan pasti iblis itu punya kemampuan itu lebih dari hebat itu lagi. Jadi orang yang tak punya Roh Kudus, tanda di dahinya api ya, itu akan terpengaruh dengan hipnotis. Ibaratnya gendam lah dari iblis itu. Akan terpengaruh dan menyembah dia dan berusaha kepada dia. Nah, dan iblis itu ya, yang jadi manusia itu ya, pemimpin antikris itu, dia juga menciptakan chip ya, chip bilangan digitalnya 66 ya. Dan chip itu bisa terdiri dari uang. Jadi uang itu bukan uang itu ya tunai, dari non tunai. Jadi gajimu, KTP-mu, SIM-mu ya, semua di sana. Jadi kalau kamu bekerja itu akan masuk dalam chip itu. ATM-mu ada di dalam situ ya. Jadi pajak ya, pemerintah tambah suka dengan chip ini dan akan disebarkan. Kenapa? Pajak akan motong dari situ langsung. Soalnya gajimu di situ. NPWP dan semuanya semua dipotong di situ semua. Kamu beli apapun ya lewat dari chip itu. Lewat scanner itu dari chip itu. Ya, cukup didekatkan bisa dan itu terdapat GPS ya. Nggak tahu sistemnya itu pasti bukan sistem baterai ya. Mungkin menggunakan sistem gerak ya. Kan ada dulu jam yang kita bergerak tanpa baterai bisa, atau ngambil dari energi manusia dan atau panas manusia kurang tahu ya, sehingga tuh bisa tanpa baterai dan kecil gitu. Dan itu ada iklannya di IBM, kamu lihat IBM sendiri chip itu sudah ada ya, saya ciptakan. Dan kamu tidak bisa menjual dan membeli, jadi orang yang Kristen yang tertinggal ya nggak mau menerima chip itu ya, dan tidak mau menyangkal ya dengan syarat memakai chip itu, dengan menyangkal Yesus adalah Tuhan, kamu tidak akan bisa menjual dan tidak bisa membeli. Itu maksudnya apa? Ini sama seperti simulasi yang kita rasakan di waktu corona. Kita nggak bisa beli, nggak bisa jual. Itu simulasi itu ditancapkan di pikiran kita, cuci otak. Jadi kita bisa merasakan apa kita rasanya tidak bisa menjual dan bisa membeli. Ya itu, kalau kamu nggak punya chip, kamu bagaimana bisa menjual uangnya di dalam chip? Ya. Kamu bagaimana bisa kerja? Lewat transfer lewat chip itu. Ya. Makanya setiap kerja itu harus punya ATM atau apa untuk ditransfer ke situ. Nah, kalau nggak punya chip, gimana? Nah itu tadi. Dan ada GPS. Kalau dipakai itu kalau nggak bisa bersembunyi di mana-mana, pasti ketahuan. Dan ada KTP SIM di situ dalamnya. Nah, apakah kamu sudah siap? Pada saat Injil diberitakan ke seujung bumi dan semua orang sudah membaca, nggak ngomong ini loh, apa kiamat terjadi karena semua orang banyak yang murtad atau yang percaya loh. Justru kita mengatakan banyak yang masuk tapi yang sedikit. Berarti apa? Banyak yang murtad tapi yang masuk surga sedikit. Gitu loh. Tidak menunjukkan itu, tapi menunjukkan apa? Ketika firman itu disampaikan ke ujung bumi. Jadi kamu percaya nggak percaya, pokoknya disampaikan. Nah, penginjil-penginjil inilah yang mempercepat proses kiamat itu terjadi, dan iblis nggak suka karena proses penghukumannya sangat cepat. Dengan kiamat itu kan sangat cepat, maka dihalangi penginjil ini. Dan donitan, suma itu tambah dipakai Tuhan. Itu untuk menyebarkan Injil itu semakin cepat. Entah itu percaya nggak percaya, penting Injil itu tersampaikan. Dan umat Muslim yang nggak baca Alkitab jadi baca, itu loh, kata sampaikan. Oke, sekian dulu ya. Ternyata jam setengah 6 pagi.
angka ya dari jam 3 ini ya. Itulah istrinya ya. Anda pikir sendirilah dalam hati nurani Anda sendiri. Orang cuma bilang orang Kristen itu roh setan dan sebagainya ya. Tapi dia nggak tahu bahwa logika aja ya. Ayat apa, kitab apa yang bisa dibuat santet, pelet ya, untuk menyakiti ya, ya, untuk kekebalan sebagainya. Semua dari mana? Dari ayat Al-Quran. Apalagi kita bisa? Nggak bisa. Wong cuma cerita-cerita kok, cerita bagaimana Yesus ada, bagaimana itu ya. Apakah Paulus mendirikan agama? Enggak. Paulus itu sama seperti Yesus, membacakan dan menginjili ya. Jadi ibaratnya dia menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Itu yang dilakukan Paulus. Tapi karena orang Romawi dan orang Yahudi tidak percaya, akhirnya orang berkata, siapa dia? Dia pengikut sekte Nasrani. Nah, Nasrani itu ditimbulkan dari mana? Orang yang nggak percaya itu. Akhirnya menciptakan golongannya sendiri. Nah, Paulus itu bukannya mendirikan Nasrani atau Kristen, tapi orang yang nggak percaya itu yang menciptakannya itu. Gitu loh. Paham kan? Sekian dulu.